Halo semua, perkenalkan nama saya Jacqueline Sheila, Prodi saya Informatika. Mata kuliah saya saat ini Interaksi Manusia dan Komputer. Di saat ini saya akan membahas tentang merancang prototipe aplikasi proyek akhir. Di saat ini pokok pembahasannya ada 8, yaitu yang pertama pengertian, kedua tujuan, ketiga jenis-jenis, 4 metode, kelima contoh pembuatan, 6 manfaat, ketujuh keuntungan, dan kedelapan kekurangan. Yang pertama yaitu pengertian. Definisi umum dari prototipe atau purwarupa adalah sebuah skema rancangan sistem yang membentuk model dan standar ukuran atau skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Setiap pengembang maupun pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model tersebut tanpa harus membuat produk nyatanya. Sistem prototipe yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan awal development software untuk mengetahui beberapa fitur dan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya, sehingga mampu mengetahui kesalahan lebih awal sebelum mengimplementasikan dan merilis produk secara keseluruhan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan utamanya adalah supaya produk yang akan dirilis sesuai dengan permintaan user atau pasar, sehingga peran dari prototipe sendiri adalah menjadi penghubung antara produsen dan konsumen untuk dapat mewujudkan produk berupa perangkat lunak yang sesuai dan tepat guna. Selain itu, dengan adanya prototipe sendiri mampu menghemat biaya produksi dan tidak memerlukan proses trial and error, sehingga dapat mengurangi waktu pengerjaan dan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh tim developer. Yang ketiga ada jenis-jenis. Prototipe sendiri sangat erat kaitannya dengan penyusun UX design, di mana model akhir dari pengembangan UX atau user experience adalah sebuah prototipe. Berikut merupakan beberapa jenis dari model prototipe berdasarkan UX design. Yang pertama ada sketch. Sketch atau sketsa merupakan gambar yang dapat dibuat dengan menggunakan pensil atau bantuan alat tulis lain dalam sebuah kertas, tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Mayoritas sketch digunakan untuk tahap pembuatan desain awal untuk perancangan suatu produk. Yang kedua ada wireframe. Wireframe merupakan konsep yang berpusat pada penyusunan tata letak desain, dan di dalamnya terdapat user elemen berupa konten. Sebagian besar model wireframe menggunakan skala berwarna abu-abu dan hitam. Yang ketiga ada mockup. Jenis yang terakhir adalah mockup, yaitu desain yang sepenuhnya dibuat berdasarkan kombinasi warna, tata letak, tipografi, dan konten di dalamnya. Mockup sendiri dapat mempresentasikan produk akhir secara lebih jelas dan tampak nyata. Yang keempat yaitu metode. Yang pertama, selanjutnya Anda juga harus mengenal tahapan dari metode prototyping yang dilakukan oleh tim desainer. Yang kedua, melakukan pengumpulan informasi dan observasi awal. Yang ketiga, membuat prototipe berdasarkan hasil analisa yang diperoleh. Yang keempat, melaksanakan proses evaluasi terhadap prototipe yang berhasil dibuat. Yang kelima, melakukan pengujian atau testing terhadap prototipe yang telah dibuat. Yang keenam, melaksanakan pengujian ulang terhadap sistem sebelum masuk pada perilisan prototipe. Yang keenam, menguji cobakan sistem prototyping kepada user dan stakeholders. Yang kelima ada contoh pembuatan produk. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari pembuatan sistem prototype dalam membangun produk aplikasi. Yang pertama yaitu paper prototyping, merupakan contoh desain yang dibuat dengan bantuan media kertas dan alat tulis, seperti pensil atau ballpoint secara sederhana. Hasil akhir dari desain produk tersebut mampu memberikan beberapa opsi terkait kekurangan dari sisi tampilan maupun fungsionalitas produk. Yang kedua ada low fidelity atau low-fi. Contoh yang kedua, pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan desain. Namun, tampilan yang diberikan masih berupa sketsa dengan dominan warna hitam atau abu-abu saja. Namun, sudah dapat memberikan gambaran terkait jalannya proses interaksi
melalui beberapa elemen yang ditampilkan. Yang ketiga, high fidelity atau hi-fi. Untuk contoh yang terakhir merupakan desain dengan tampilan visual yang lebih kompleks dan dapat mempresentasikan produk dari sisi UI dengan memadukan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan baik. Yang keempat ada HTML prototype. Untuk metode ini terbilang cukup rumit jika dibandingkan dengan ketiga metode sebelumnya. Dikarenakan prototype jenis ini diperuntukkan untuk desainer yang memiliki kemampuan dan pemahaman lebih terkait coding dan bahasa pemrograman. Metode ini tersusun atas HTML dasar yang mampu menghemat resource waktu untuk proses pembuatannya. Dengan adanya metode ini diharapkan mampu memudahkan dalam pengembangan prototipe di masa mendatang. Yang keenam yaitu manfaat. Banyak sekali manfaat dan keuntungan yang mampu diperoleh dari pemanfaatan sistem prototyping. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengetahui kebutuhan pengguna lebih awal. Manfaat yang pertama, dengan penerapan prototype, maka tim pengembang dan desainer mampu mengetahui apa saja prioritas kebutuhan dari user agar menciptakan produk yang lebih sesuai. Sehingga proses pengembangan lebih cepat dan dapat menyesuaikan deadline yang diberikan oleh klien. Yang kedua, dapat menghemat biaya pengembangan produk. Keuntungan yang kedua, mampu menghemat dan mengurangi biaya pengembangan seminimal mungkin, sehingga alokasi pendanaan dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain. Yang ketiga, mendapatkan gambaran secara lebih konkret. Manfaat yang terakhir, dengan adanya prototype, maka dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dan konkret dengan membuat tampilan sketsa baik secara low ataupun high fidelity. Yang ketujuh ada keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu pelanggan mengetahui apa yang diperlukan sekaligus diharapkan. Yang kedua, mempunyai penentuan kebutuhan yang lebih mudah. Yang ketiga, singkat waktu. Yang keempat, para pengembang mendapatkan masukan dari pelanggan saat melakukan prototype. Yang kelima, setelah proyek selesai, Anda sebagai pengembang menjadi langganan. Yang keenam, mendapatkan bantuan dalam mengurangi keseluruhan biaya pengembangan. Yang ketujuh, mendapatkan tingkatan kepuasan dari pelanggan lama maupun baru. Yang kedelapan, para pengembang menjadi lebih cepat mengenai perangkat yang diperlukan masa mendatang. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu mempersingkat waktu pengembangan. Ini yang terakhir yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama dapat mengesampingkan alternatif dari pemecah masalah. Yang kedua, tidak selamanya prototipe yang sudah dibuat dapat disesuaikan dengan mudah. Yang ketiga, dalam pemrosesan analisis dan perencanaan yang singkat. Mungkin itu saja yang saya bahas saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.